Seperti janji kita tadi, di segmen ketiga ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Jemaah bertanya, Ustadz menjawab. Namun sebelum itu kita punya spesial nih untuk Bapak dan Ibu jemaah sekalian. Kita kedatangan beberapa orang Hafiz Indonesia 30 juz. Masya Allah. Mereka datang dari pesantren yatim Tafizul Quran dan juga Demutakin. Kita panggilkan Ahmad, Kamil, Ike Mutakin, Kaba, Auf, dan Fahmi Fahma. Tafadhol adik-adik Kauta. Ya, mereka juga akan didampingi langsung oleh ustaz mereka. Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan melihat dan juga akan dites langsung hafalan mereka oleh ustaznya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina habibina sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kebetulan kami sedang ada acara di Kota Padang ini bersama dengan 18 santri kami dari pesantren yatim Tahfizul Quran Demutakin Yogyakarta. Dan bersama saya sekarang ada Kamil, Ahmad, Kaba, Auf, dan si kembar Fahmi Fahmah. Alhamdulillah mereka semuanya hafal 30 juz. Dan juga ada di samping, ada sisanya yang lain, mereka juga sebagian besar hafal 30 juz. Alhamdulillah. Ya, kita boleh tes hafalannya biar disaksikan oleh jemaah jadi penyemangat juga Ustaz. Mungkin ada Al-Qur'annya. Syukur-syukur kalau bisa Al-Qur'an standar ya. Baik. Oh ya, baik. Sekarang saya persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mencoba hafalan Ananda Ahmad dan Kamil dengan berbagai cara pengujian. Pertama mungkin saya mohon dengan hormat, ada Ustadz dulu berkenan mendampingi saya. Baik. Pak Ustadz, pertama tolong Pak Ustadz bukakan halaman mana saja satu. Baik. Tes yang pertama adalah kita mengetes dengan cara halaman. Halaman yang mana Pak Ustadz? Kiri kanan? Kiri. Halaman silakan Ananda, halaman 382. 382, coba dibacakan ayat paling bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 382. 382 ayat paling bawah. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyah bushran baina yaday rahmatih
أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. Itu surah apa? An-Naml. Surah An-Naml, surah keberapa? 27. 27 juz keberapa? Juz yang ke-20. 20 ayat keberapa? 63. 23 di sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri. Kiri. Tolong Kamil terjemahkan dalam bahasa Inggris. Amma yahdikum, it is who guides you fi dhulumatil barri, in the darknesses of the land, wal bahri, and the sea, wa may yursilur riyaha, and who sends the wind, bushran as glad tidings, bayna yaday rahmatih, before his mercy. Ilahum ma'allah, is there any God with Allah? Ta'ala Allah, high is Allah, amma about what yushrikun, they associate. Coba Ahmad terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Siapakah yang memberi petunjuk kepada kalian dalam kegelapan di bumi maupun di laut? Dan siapakah yang mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum rahmatnya? Apakah ada Tuhan selain Allah? Maha tinggi Allah atas apa yang mereka persekutukan. Coba kembar Ahmad, Fahmi dan Fahma, tolong diterjemahkan kata per kata dalam bahasa Indonesia. Aman atau siapakah yahdikum yang beri petunjuk kepada kalian fi dhulumati dalam kegelapan bari darat al-bahri dan laut, aman dan bara siapa yang yursilu mengirimkan ariyah angin busra kabar gembira baina yadai di hadapan rahmatnya. Ailahun siapakah Tuhan maha Allah bersama Allah ta'ala Allah maha tinggi Allah amma dari apa yang isyrikum mereka persekutukan. Oke, betul Ustaz ya. Oke, sekarang tes yang kedua Ustaz, tolong buka lagi halaman berikutnya, halaman terserah Ustaz. Oke, kiri kanan Ustaz? Kanan. Kita lihat di sini Ustaz, silahkan kita cari kata, satu kata aja. Nanti dari satu kata ini kita akan suruh dia mencari ada di mana kata itu. Nah mungkin tapi syaratnya supaya jawabannya nggak kemana-mana, kita ambil kata yang jarang, yang nggak banyak dalam Al-Quran. Contohnya ini ya Ustaz ya. Coba nak, di mana ada kata-kata mingqotiranin, mingqotirani. Sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Kata-kata ini berada di halaman berapa? Halaman yang ke-261. 261, surah apa? Surat Ibrahim. Surah Ibrahim, surah keberapa? Surat yang ke-14. 14, di ayat keberapa? 51. Berapa? 50. Yang benar? 50. 50. Kata-kata mingqotiranin ini berada di baris keberapa? 12. Terus 12. 12 di awal baris atau di tengah baris atau di mana? Akhir. Hah? Mau ke akhir. Mau ke akhir. Betul Ustaz ya? Allahu Akbar. Kita cukup baca Masya Allah, Allahu Akbar. Karena kita dalam masjid. Subhanallah, ahlan wa sahlan Ustaz di Padang Masjid Al-Hakim. Jujur kami pribadi sudah lama mengagumi Ustadz dan anak-anak kita. Wala uzaki alallahi ahadan. Pada pertemuan yang berkah ini bisa bertemu langsung dengan beliau. Subhanallah, Al-Quran akan mengangkat derajat hamba-hambanya seperti Umar bin Khattab mengatakan. Jazakumullah khair Ustadz atas kedatangannya. Baik. Pingin melihat wajah anak-anak surga ya Bu ya. Masya Allah. Boleh adik-adik dibuka maskernya tanpa berbicara? Nggak usah, dari sana aja boleh Bu? Oke. Masya Allah. Masya Allah.
Ibu-ibu rindu anak-anaknya hafal Quran? Masya Allah. Subhanallah. Inyo pemalu bu. Malu, Lah Bu. malunya lah balik jadi Baik. malunya. Baik. Kita boleh bertanya nggak Ustadz? Ya. Ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Kita tentu bertanya, pengen juga anak-anak kita seperti anak-anak yang ada di depan ya Bu ya. Apa tips dan trik supaya anak kita bisa menjadi penghafal Al-Quran Ustadz? Singkat saja. Singkat saja. Pertanyaan singkat, jawabannya boleh panjang. Tergantung kepada orang tuanya. Mau apa tidak? Kalau ibu mau, bapaknya mau, insya Allah. Ya, insya Allah anak itu bisa diarahkan. Artinya apa? Maunya ibu itu harus dibuktikan dengan perjuangan. Ada kesungguhan. Artinya apa? Anaknya memang harus disuruh untuk menghafal Al-Quran. Kalau dia umpamanya dia belum mau, beri motivasi supaya dia mau, beri semangat, ceritakan bagaimana kemuliaan keutamaan para penghafal Quran. Ya. Setelah dia mau, bersungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh carikan tempat yang benar, selalu istiqomah, jangan hari ini belajar besok tidak. Kemudian kalau memang bisa di rumah lebih baik. Kalau tidak, carikan umpamanya rumah tahfiz, pondok tahfiz. Tapi itu pun tidak cukup. Karena berapa jam sih mereka di rumah tahfiz, pondok tahfiz itu? Tugas orang tua yang lebih penting lagi di rumah membantu percepatan anak hafal Al-Quran. Yang ketiga adalah singkirkan musuhnya. Musuh Al-Quran dengan musuhnya nggak bisa beriringan. Kalau cepat hafal Al-Quran, musuhnya disingkirkan. Musuh paling berbahaya saat ini adalah handphone dan televisi. Singkirkan. Silakan umpamanya anak dijanjikan komit kita pada hari apa, silakan nonton TV, main game, tapi selain itu tidak bisa. Ya artinya harus ada perjuangan. Ya. Nah, yang terakhir perlu adanya murojaah selalu. Anak ini bisa menghafal sampai nomor ayat, sampai posisinya di mana, ya. Itu karena rajin murojaah. Satu hal lagi, tadi ibu mendengar, ya, anak ini kita tes dengan sebutkan satu kata. 604 halaman dia harus mencari dalam 604 halaman ada satu kata dan dia harus temukan kata itu ada di mana, di surat apa, di ayat berapa, halaman berapa, di baris keberapa, posisi di mana. Satu-satunya buku kitab di dunia ini yang bisa dihafal dengan model itu. Tidak ada kitab apapun, buku apapun yang bisa dihafal. Coba sebutkan kata itu ada di buku apa, halaman berapa, paragraf berapa, baris keberapa, tidak akan bisa. Ya, kecuali kecil tipis banget, dilatih mungkin bisa ya. Tapi seorang anak yang tidak mengerti apa yang dia baca, tapi dia bisa tahu kata yang dia baca yang tidak ngerti itu ada di halaman berapa, di baris keberapa, dan itu hanya Al-Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Bukan anaknya yang hebat, yang ajaib adalah Al-Qurannya. Karena Al-Qurannya lah yang ajaib, insya Allah siapapun yang mau, yang bersungguh-sungguh, insya Allah bisa. Anak ibu, cucu ibu, insya Allah bisa. Warga Sumatera Barat asal mau, insya Allah bisa. Yang penting ada kemauan, ada kesungguhan. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Allahu Mau bertanya Bapak Ibu? Satu orang saja, boleh kepada Ibu yang di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya ingin menanyakan Ustadz, di mana tempat pesantrennya gitu? Pesantren di mana? Pesantren kami di Yogyakarta. Alamatnya Ustadz sekalian. Nanti Ibu silakan aja cek sama Mbah Google tuh ketemu tuh. Oke, pesantren yatim Tahfidzul Quran. Tapi pesantren kami khusus hanya untuk anak yatim. Masya Allah. Anak yatim laki-laki umur tidak boleh lebih dari 8 tahun. Bagi yang diterima insya Allah mendapat beasiswa penuh mulai dari kelas 1 SD sampai jadi sarjana. Mau jadi dokter boleh, mau jadi ulama boleh, mau jadi yang lain boleh. Yang penting bermanfaat buat Islam dan negara tercinta. Sekarang berapa orang muridnya Ustaz? Masih sedikit karena kami memang hanya menerima anak. Sebenarnya seleksi kalau dia anak yatim memenuhi umurnya syarat kami cuma sederhana. Anak yatim laki-laki umur tidak lebih dari 8 tahun, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, lancar membaca Al-Quran. Itu aja. Oke. Berarti nggak ada target hafalannya Ustaz? Nggak ada, 0 hafalan. Kamil ini masuk ke kami 0 hafalan. Tapi alhamdulillah atas karunia Allah ya, dan dia bersungguh-sungguh bisa hafal 30 juz dalam waktu 6,5 bulan. Masya Allah. Allahu Akbar. 0 hafalan. Ya. Baik, mungkin dari sudut kita kasih satu kesempatan penanya, silakan Ibu. Ingin bertanya atau tes hafalan, Bu? Tes hafalan. Tes hafalan, boleh. Baik, ini kami ingin mengetes apakah ini surat apa dan ayat berapa. Bisa Ustaz? Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul falillahil hujjatul balighah. فلو شاء لهداكم أجمعين. Surat apa dan ayat berapa? Surat Al-An'am ayat yang ke-149. Benar. Masya Allah. Halaman berapa itu? Halaman yang ke-148. Ya benar. Ibu. Baris keberapa? 67. Ya. 6 dan 7. Betul ya? Masya Allah. Kiri kanan? Kiri. Ya benar Ustaz. Terima Benar kasih. semua. Cukup ya? Oke, bagaimana Ibu puas dengan penampilan anak-anak kita? Mau juga nggak anaknya seperti ini? Mau ya Bu ya? Oke, baik, terima kasih adik-adik Kaokta semuanya, adik-adik yang memang anak-anak surga. Terima kasih juga Ustaz. Semoga sehat selalu dan juga terus hafalannya dipertahankan ya Ustaz ya. Baik. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih ya adik-adik ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, baiklah pemirsa, inilah perjumpaan kita di hari ini dalam Sumara Islam edisi Ngopi. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sedangkan melihat wajah yang saya sudah bahagia kita ya Bu ya. Apalagi punya anak seperti itu, benar Bu? Masya Allah. Semoga juga dengan kedatangan adik-adik ini juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah fitnah akhir zaman yang sangat luar biasa ini. Akhirnya ucapan terima kasih kepada Ustaz Hendri yang sudah berbagi di hari ini. Syukuran jazilan Ustaz. Juga pengurus dan juga anggota Majelis Taklim Sekota Padang, Salimah dan juga Lingkar Iman. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.